Halo guys, welcome back to my YouTube channel Gemilang Mitra Bangunan. Baik sahabat Gemilang Mitra Bangunan, kali ini kita akan review, kita akan kupas sejarah Habib Soleh Tanggul. Bagaimanakah perjuangannya, siapakah beliau? Ikuti terus video ini agar kita bisa secara utuh mengupas serta mengetahui siapakah Habib Soleh Tanggul ini. Mungkin sebagian dari sahabat Gemilang bertanya-tanya, siapakah Habib Soleh Tanggul ini? Ya, sedikit saya jelaskan. Habib Soleh Tanggul ini adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Beliau dipercaya sebagai keturunan ke-39 dari Rasulullah yang berasal dari Hadramaut, Yaman, yang hijrah pada tahun 1920-an ke tanah Jawa dan menetap di Jember tepatnya hingga akhir hayatnya. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karomah atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seseorang wali. Awal kehidupan Habib Soleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 dengan nama asli Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ayahnya merupakan seorang ulama bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Al-Bakri Al-Hamid. Sementara ibunya bernama Aisyah, berasal dari keluarga Al-Abud Mbah Umar. Sedari kecil, Habib Soleh menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Beliau belajar tentang ilmu fikih dan tasawuf dari sang ayah. Selain itu, beliau juga belajar Al-Quran dari Syekh Said bin Mudij, ulama Kenaman Wadi Ahmad. Beliau hijrah ke Indonesia sewaktu berusia 26 tahun atau pada tahun 1921. Habib Soleh memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadil Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashqari. Dalam perjalanannya, beliau sempat singgah di Gujarat, India, lalu sampai di Jakarta dan tinggal selama beberapa waktu untuk mengunjungi para ulama. Oke, inilah area parkir dari makam Habib Soleh Tanggul. Kita akan lanjutkan kupasan mengenai Habib Soleh Tanggul. Setelah itu, saudara sepupunya yang sudah lebih dulu hijrah ke Indonesia, yaitu Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Habib Soleh untuk berkunjung ke rumahnya di Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Soleh menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya bahasa Jawa. Selama 12 tahun, Habib Soleh berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Belum diketahui secara pasti alasan kepindahannya ke Jember, akan tetapi keluarganya meyakini bahwa Habib Soleh Tanggul pindah ke sana atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jember, Habib Soleh melaksanakan khalwat atau menyepi untuk beribadah selama lebih dari 3 tahun. Habib Soleh berhenti khalwat atas perintah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Soleh diberi mandat untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulangnya dari berhaji, Habib Soleh mulai berdakwah dan mendirikan musola di kediamannya. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari pengusaha setempat bernama Haji Abdul Rashid. Habib Soleh membangun masjid di atas tanah tersebut yang dinamai Masjid Riyadus Sholihin yang kemudian diwakafkan. Iya, inilah kondisi masjid lagi sedang tahap pembangunan
karena memang untuk area perluasan dari Masjid Riyadhus Shalihin. Inilah kondisi dari bangunan Masjid Riyadhus Shalihin yang sedang melakukan tahap pembangunan ataupun pelebaran masjid. Sedangkan Habib Soleh sendiri makamnya ada tepat di depan masjid. Habib Soleh adalah merupakan ulama dari kalangan Alawiyin atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karamahnya tidak terhitung. Salah satunya adalah Habib Soleh pernah menyingkirkan wabah mematikan di sebuah desa. Konon wabah tersebut hilang setelah orang-orang desa meminum air danau yang telah dicelupkan sebuah kertas yang berisi tulisan Habib. Habib Soleh Tanggul juga memiliki sumur keramat di Lumajang yang dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit. Selain itu, ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Habib Soleh pernah bertemu dan sering bertemu dengan Nabi Khidir dalam wujud seorang pengemis. Sejak itu, kediaman Habib Soleh tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang yang ingin bersilaturahmi dan meminta doa. Bahkan, banyak tokoh di Indonesia dan dari beberapa negara yang tercatat pernah mengunjunginya. Ya, Habib Soleh sendiri wafat pada usia 81 tahun pada tahun 1976 Masehi atau pada tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah. Jasad Habib Soleh Tanggul dimakamkan keesokan harinya di kompleks Masjid Riyadhus Shalihin, Tanggul, Jember. Iya, inilah situasi dan kondisi dari makam Habib Soleh Tanggul yang ada di Jember. Banyak sekali para peziarah yang menziarahi makam beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan barokah istiqomahnya Habib Soleh Tanggul. Banyak pendapat dari para habaib ataupun dari para kiai yang sejaman dengan Habib Soleh yang banyak mengungkap beberapa karomah ataupun kelebihan dari Habib Soleh Tanggul. Ya, salah satunya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, yang mengatakan bahwa, "Wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu dan segala permohonanmu selalu dikabulkan." Itu salah satu kesaksian dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Selain Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ada pula kesaksian dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah mengatakan, sesungguhnya Habib Soleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya, dan dia doanya selalu terkabul dan sangat dicintai serta disegani. Dari penuturan beberapa Habib yang sejaman dengan Habib Soleh menguatkan pendapat para pengikutnya bahwa beliau adalah orang yang sangat arif dan merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul keyakinan di kalangan mereka bahwa doa yang dipanjatkan oleh Habib Soleh akan dikabulkan karena kedudukan tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti konsep kedudukan yang dipaparkan oleh Sujono Sukanto mengenai ascribed status, merupakan status atau kedudukan yang diperoleh seseorang karena status yang melekat pada garis genealogisnya. Oleh sebab itu, Habib Soleh mendapatkan posisi dalam masyarakat karena dilatar belakangi oleh genealogisnya yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama-ulama yang dikunjungi ataupun disowani ataupun disilaturahmi oleh Habib Soleh. Salah satunya adalah Habib Abdullah bin Muhammad Asgaf di Gresik. Ya, siapakah beliau, Habib Abdullah bin Muhammad Asgaf? Nanti kita akan kupas di lain video. Ya, selain sering mengunjungi Habib Abdullah bin Muhammad Asgaf, Habib Soleh juga sering mengunjungi
Habib Husain Hadi Al-Hamid yang ada di Probolinggo, Habib Hamid bin Imam Al-Habib Muhammad bin Salim Asyiri yang ada di Malang, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putra dari Habib Ali Kuitang Jakarta. Sikap gemar menyambung silaturahmi kepada para ulama dan aulia inilah yang menjadi salah satu sifat keturunan Alawiyin. Pendidikan yang diajarkan di kalangan Alawiyin berada di dalam lingkungan salaf, sehingga dia membentuk karakter yang soleh dan berakhlak terpuji dalam dirinya. Menurut Weber, otoritas keagamaan yang dibangun oleh suatu tokoh didasari atas beberapa aspek yang melegitimasi penguasaan ilmu agama serta karisma yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Sebagian besar para habaib dan keturunan Arab lainnya datang ke Indonesia masih berstatus lajang, sehingga kemudian memperistri perempuan lokal. Hal ini sesuai dengan buku karya Van der Burg yang menjelaskan bahwa sebagian besar orang Arab Hadramaut berhijrah ke Nusantara belum berkeluarga. Kemudian mereka menetap dan menikah dengan wanita lokal. Adapun wanita yang diketahui menikah dengan Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yaitu seorang perempuan lokal bernama Hamsyah. Pada saat itu menjadi kembang desa di daerah Tempeh, Lumajang. Dari pernikahannya dengan wanita tersebut, Habib Soleh dikaruniai 3 anak, diantaranya Habib Abdullah, Habib Ali, dan Syarifah Nur. Setelah melanjutkan hijrah ke Tanggul, Habib Soleh menikahi seseorang perempuan asli Tanggul bernama Siha, dan diketahui memiliki satu keturunan yaitu Syarifah Fatimah. Dia sampai saat ini masih hidup dan tinggal di daerah Tanggul. Habib Soleh juga menikahi seorang perempuan lainnya asal Tanggul, namun tidak diketahui namanya dan pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak. Habib Soleh mempersuting perempuan keturunan Arab bermarga Al-Habsyi yang berasal dari Banyuwangi. Beliau bernama Syarifah Fatimah binti Mustafa Al-Habsyi. Atas pernikahannya beliau dikaruniai 3 anak, yaitu Habib Husain, Habib Ali, Syarifah Khadijah. Dengan pernikahannya ini, Habib Soleh memberikan pendidikan dasar Islam bagi penerus-penerusnya yang diharapkan dapat mendukung pengajar Islam kelak. Ini merupakan salah satu cucu dari Habib Soleh Tanggul. Beliau adalah Habib Alwi Tanggul, merupakan salah satu cucu dari Habib Soleh Tanggul. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sowan ataupun berkunjung ke salah satu wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Jawa Timur. Semoga dengan silaturahmi ini Allah memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam melayani umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tanzilu al-adilun wa tusbih man bil wallahi wal thumma والتليل يسر الله على وصحبه ومن عبثه لا إله إلا الله الموجود في كل جمال لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم والإنسان لا إله إلا الله الأمان بالأعمال من جمال الإيمان ومن شدة الصيدان يا قديم ونحزنك لك علينا بالإحسان بإحسانك القدير يا حنان يا منهج يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وعنا برحمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على المرسلين Parah. Alhamdulillah. Ya, ini gitu ini. Assalamualaikum. Sehat Gus. Insyaallah. Terima kasih loh udah dibantuin. Ya, oke, pun didoain. Ya pun Gus, Gus.
Nanti kalau ke Jakarta, kalau ada waktu hampir ziarah. Insya Allah. Tapi anu ya, itu sudah. Lagi hamil istrinya, Pak, yang ketiga. Yang ketiga. Mudah-mudahan selamat, ya Allah. Ini Pak ponakannya, Pak. Oh, Pak, iya. umur 23 udah lulus kuliah, belum nikah, doakan. Insya Allah punya nikah, insya Allah. Nikah. Ya sudah, insya Allah. Nikah. Insya Allah. Allah ya. Allah, insya Allah. Duduk. Kerja apa berapa staf? Baik, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, dengan berakhirnya doa dari Habib Alwi, salah satu cucu dari Habib Soleh Tanggul ini, maka berakhir pula review kita mengenai Habib Soleh Tanggul. Semoga apa yang telah kita uraikan ini, apa yang telah kita review ini bermanfaat buat Gemilang Mitra Bangunan pada khususnya dan kepada sahabat Gemilang Mitra Bangunan pada umumnya. Baik, sahabat Gemilang Mitra Bangunan, kita akhiri review kita mengenai Habib Soleh Tanggul. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.